Yang datang peringatan Isra Mi'raj, mudah-mudahan duitnya tambah banyak, dompetnya nggak bisa ditekuk. Emang apa? Ratingnya rusak. Subhanalladzi asra bi'abdihi kencang Allahnya nih, katanya duitnya mau banyak. Saya doain yang jawab Allahnya kencang, mudah-mudahan utangnya lunas. Yang amin kencang berarti utangnya paling banyak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Alhamdulillah. Peringatan Isra Mi'raj mengingatkan kepada kita bahwa yang dibawa oleh Nabi berupa pesan penting dari Allah itu adalah sembahyang. Kalau saya jalan-jalan ke Bogor, pulang dari Bogor bawa talas. Kalau saya jalan-jalan ke Palembang, pulang dari Palembang bawa. Kalau saya malam ini ke Noroktok, pulang dari Noroktok bawa duit. Siapa yang mau ngasih gue duit? Panitia, kata ibu-ibu. Kata bapak-bapak di sebelah yang pojok Jakarta, pulang bawa janda. Emang ada janda di sini apa? Iya, kalau ada janda yang tua biarin, saya ngalah buat Pak RW sama Pak RT. Yang muda ikut saya boleh. Nabi pun demikian, pulang dari Isra Mi'raj oleh terhebat dan terpenting adalah sembahyang. Inilah pesan penting dari Allah, karena beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau zakat, Nabi diperintahkan nabinya di bumi. Puasa, Nabi diperintahkan turun ayatnya, nabinya di bumi. Haji, nabinya di bumi. Tapi sholat, nabinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini pesan penting apa kagak? Umpama RT RW di sini dikasih surat sama gubernur, itu surat benar penting karena disuratin. Tapi kalau RT RW di sini dipanggil ke kantor gubernur, berarti ada pesan yang amat sangat penting. Benar apa benar? Benar apa benar? Sama dengan sembahyang, Allah panggil dulu manusia yang hebat, Sayyiduna wa Maulana. Maka kita kalau hidup sampai bertahun-tahun bahkan 1000 tahun, kalau kagak sholat maka kagak ada nilainya, bang. Betul? Percuma duit kita banyak, jabatan kita tinggi, tapi kagak sembahyang, maka enggak akan mulia di hadapan Allah. Betul? Walaupun hidup kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu lebat bunganya, walaupun hidup 1000 tahun tak sembahyang apa gunanya? Walaupun 1000 tahun walaupun hidup 1000 tahun kalau tak
kusut. Nggak ada gunanya kita hidup 1000 tahun kalau tidak sembahyang. Maka nanti di hadapan Allah saat kita digiring di padang mahsyar, Allah tidak tanya jabatan kita di dunia, Allah tidak tanya gaji kita berapa di dunia, Allah tidak tanya berapa anak kita, Allah tidak tanya berapa istri kita. Tapi yang Allah tanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama saat kita menghadap Allah nanti yang akan ditanya adalah tentang sholat. Nih bocah-bocah pada sholat apa kagak? Alhamdulillah. Di rumah apa di masjid sholatnya? Alhamdulillah. Kalau hujan di rumah apa di masjid sholatnya? Di masjid. Berarti ini bocah-bocahnya cakep. Gimana bapak emaknya? Alhamdulillah. Kalau orang kampung saya giliran kagak hujan sholatnya di masjid, giliran hujan sholatnya di rumah. Ada tempo hari saya temuin tetangga saya, begitu hujan sholatnya di rumah, emaknya yang nyuruh lagi. Kata emaknya, tong jangan ke masjid hujan, udah sholat di rumah aja. Nah, anaknya nanya, emang kalau sholat di rumah imamnya siapa? Jeragu orang babanya jarang sholat. Kata anaknya, ditanya begitu emaknya bingung, baba lu yang imam ntar. Oh, babanya padahal lagi di WC, belum koordinasi tuh emaknya. Begitu anaknya nanya, terus mak sholatnya di mana? Udah sholatnya itu di ruang tamu, gelar ambil sejadah. Emaknya lari ke kamar mandi, ngetok ke kamar mandi, lu ntar yang jadi imam sholat. Jawaban lakinya dari dalam kamar mandi, kalau johor berani juga gua. Ini maghrib, ada suaranya. Kalau kedengeran Fatihah gua nggak enak bagaimana? Tuh coba itu. Ada anak yang rajin sholat ke masjid, babanya kagak sholat ke masjid, akhirnya tuh anak ragu kalau babanya jadi benar apa benar? Ada apa enggak yang model di sini? Nggak ada. Di kampung saya lagi ceritain banyak, tapi katanya pindahan dari sini. Bu, jangan nyengir aja lu bu. Ya Allah, itu emaknya udah bingung aja akhirnya. Udah ntar gua bantuin, tenang aja, gua bantuin, nggak usah takut. Ya udah dah, kalau lu mau bantuin nggak apa-apa dah. Maju babanya, anaknya disuruh komat Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah, ayyala shalah, ayyala falah, qad qamatus shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Belum mulai takbiratul ihram itu babanya udah mikirin baca surah apa ntar ya. Kalau Fatihah kan familiar bang, benar apa benar? Dia bengong aja. Kata anaknya di belakang, lah baba kagak takbiratul ihram, diem aja takbir. Kata bininya dari belakang suruh takbir, Allahu Akbar, diem lagi kagak ngomong. Bismillah. Bininya di belakang, emang bininya lemes. Bininya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak apa enggak? Itu mah suara gua, bukan suara babanya. Ya, itu kata emaknya,
Alhamdulillah sambil ngelus dada, laki gua bisa baca Fatihah. Lempengan Fatihah udah los karena sering didengerin. Giliran baca surah aja bingung lagi milih surah. Kebetulan yang ingat surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la. Bininya bantuin, bener dari belakang bini, lakum dinukum waladdallin. Ya 2 kali aminnya. Ini kalau babak cuma nyuruh anaknya sholat tapi dianya kagak Ini saya lagi nyeritain orang kampung saya. Di sini masya Allah nggak ada. Amin ya robbal. Bocah waya ini udah setengah 12 masih duduk aja di depan. Mengamen lato-lato pak. Oh udah bosen katanya. Terus sekarang mainannya apa? Gundu? Rondol. Alhamdulillah. Lanjut ini bu, lanjut bu. Bu. Emang apa sih jauh amat duduk di sono? Ya ilaha illallah. Udah PW atau snacknya ada di sono snacknya ya? Udah habis. Lu coba itu. Ajarin wa'mur ahlaka bisalah. Kata Allah, ajarin, ajak anak istri kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Tuh, ini dijaga. Ini pesan pentingnya ini doang udah. Nabi pulang Isra Mi'raj nggak ada yang lain kecuali Nabi ajarkan kepada umatnya untuk menegakkan sholat 5 waktu. Ini juga udah banyak kortingnya. Tadinya mah kita diminta sholat 50 waktu. Bener apa enggak bu? Bener apa enggak bu? Neng, bener apa enggak neng? Cakap-cakap amat ini ya. Anak siapa ini boto-boto amat? Ya Allah, suruh pilih. Kalau milih mah 4, saya milihnya mana? Ya Allah, itu yang disuruh sama Nabi. Kita diminta untuk sholat 5 waktu. Nggak banyak-banyak, walaupun awalnya ketika Nabi naik ke atas langit Mi'raj sampai ke Baitul Ma'mur. Bapak, Baitul Ma'mur, tahu Baitul Ma'mur? Ka'bah yang kita lihat di gambar ada di Mekah Al-Mukarramah itu kalau diurutkan ke atas terus tembus namanya Baitul. Apa itu Baitul Ma'mur? Nabi ngelihat pada saat Mi'raj ada 70.000 malaikat itu sedang bertawaf di Baitul Ma'mur. Lamma irtaqal Ma'mur Salat. Ini kasetnya pada lemas banget, baterainya habis apa? Lanjut apa enggak nih? Lanjut. Kalau yang dengerin kagak semenggak, gue pengen pulang aja rasanya. Udah malam ya, mohon maaf saya tadi kena macet. Habis panitia kagak ada yang nawarin jemput. Orang saya udah dari Gambir arah sini itu ada di jalan padat, nggak tahu tuh ngapain tuh malam minggu orang pada ayab-ayaban aja udah malam begini. Ya tapi beda sama orang Noroktok malam, namanya juga anak muda, beda sama orang Noroktok. Ini ya Allah malam minggunya dibuat memperingati peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Semangat banget dong, sini dong, nih maju maju. Ya Allah. Siapa namanya? Ali. Kelas mana sono? Kelas berapa? 6. Kelas 6. Cita-citanya mau jadi apa?
Pemain bola. Pemain bola. Ronaldo apa Messi? Messi. Messi. Messi itu di PSG apa di MU? PSG. PSG. PSG itu Liga Italia apa Liga Inggris? Liga Inggris. Itu ngapa dipegangin aja? Emang apa mulainya? Bisa azan apa enggak? Bisa azan enggak? Mau hadiah apa enggak? Mau azan apa enggak? Dikit. Iya udah azannya dikit aja. Azan subuh, coba saya dengerin azan subuh. Allahu Akbar. Takbiran. Gue suruh azan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa takbiran? Ya, benar. Namanya juga pemain bola. Ya, pemain bola. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Komat 2 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah. subuh. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Lu jangan nanya. Roman sewot amat ngeliatin gua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sholat apa enggak? Kasih tepuk tangan. Itu jangan dipegangin mulu. Belum sunat ya, ntar gue sunatin loh. Duitnya ada apa enggak ya? Soalnya belum dikasih panitia sih ya. Saya beset dulu amplop saya. Alhamdulillah. Lu ngapa ngeliatin aja lu? Mau lu ngapa tadi nggak mau maju? Alhamdulillah. Buat beli kaos kaki bola. Ya. Ali, tepuk tangan buat Ali. Woi. Karena gue bingung sebelah kiri udah ngomong suuzon aja, kagak ada duitnya nih. Lah emang panitia belum ngasih amplop ke gua. Ini gua udah bagi dia. Mudah-mudahan ada tambahan lagi nih. Ya Robbal. Lanjut apa nggak lanjut? Kan udah malam ini toh, mau apa lanjut aja? Po, lanjut nggak po? Lanjut nggak po? Gua nanya pompo, no. Ibu, lanjut nggak po? Terakhir. Kalau belum subuh, sebelum subuh itu kita sering dengar ya, ada suara salatu wassalamu alaik. Benar apa enggak? Di sini disetel apa enggak? Di sini kedengaran apa enggak? Sebelum subuh apa sebelum asar? Yang baca orang apa kaset? Yang masuk surga orang apa kaset? Ya enak aja yang baca kaset. Assalatu wassalamu alaik
ya imamal mujahidin. Itu yang kita dengar sebelum subuh, karyanya Syekh Muhammad Khalil Al-Harrasi, orang Mesir, yang tulisan dan dakwanya sampai ke Surabaya tahun 60. Maka disiarkan di radio Surabaya dan kemudian nyampe ke Jakarta di radio Asy-Syafi'iyah tahun 75. Akhirnya disetel ke masjid-masjid. Salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin lailan. Tuh kan kita dengar, itu cerita Isra Mi'raj, Pak. Wahai zat yang diisrakan oleh Allah di malam hari, niltama niltawal anamu niyamu. Benar apa enggak? Nabi mendapatkan hal yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain. Selebih orang-orang itu pada tidur, karena Isra Mi'raj itu kejadiannya di malam hari. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Kalau ibu-ibu tengah malam buntel pakaian keluar rumah, itu namanya mau minggat. Masa Isra? Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltama niltawal anamu niyamu wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam ya karimal akhlaq. Oh, enak apa enggak, Pak? Enak apa enggak, Pak? Belum makan nih, jadi belum tinggi suaranya. Makan mana? Makan Ustaz, makan Pak Ustaz. Ya, bocah nggak pelemes sama tuh bocah sini ya. Mau hadiah lagi? Mau? Hadiah aja mau. Lu kata ibu-ibu udah malam tidur ya. Nah, mudah-mudahan malam minggu, emang apa kalau malam minggu? Enak. Ya, tidur sekolah. Kasihan emak lu baru libur dari apa namanya head. Iya, jadi baba lu nanti lu gangguin kalau malam-malam begini. Pak, Bu sekalian, bahwa Nabi Muhammad wa taqaddamta lis-salati fasalla, menjadi imam dan makmumnya itu adalah para nabi-nabi yang lain. Maka itu Nabi Muhammad disebut Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Imamnya para nabi dan para rasul itu adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Makanya ketika kita belajar dan membaca kembali Isra Mi'raj, disitulah kita melihat betapa keajaiban Allah yang Allah pertunjukkan kepada Nabi Muhammad, dari mulai isi neraka, isi surga, isi langit pertama sampai langit ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha dan ke Baitul Ma'mur. Nabi semua dilihatkan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan biar sholat kita dengan peringatan Isra Mi'raj ini bisa tambah rajin. Mudah-mudahan tahajud kita bisa tambah rajin, duha kita bisa tambah rajin. Yang rajin duha duitnya tambah banyak, yang rajin tahajud pangkatnya tambah tinggi, gajinya tambah banyak ya Rabbal alamin. Karena waktu yang harus memisahkan kita. Anjay, nyaut aja lagi karena kita sudah terlalu malam. Saya takut kalau maulidan atau Isra Mi'raj sampai malam-malam
keburu nasi yang udah dibuat jadi rengginang karena kering. Maka dari itu saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kalimat kata-kata yang salah, ya. Jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, jika ada umur panjang kita numpang mandi lagi, ya begitu ya. Ikan itik dimakan tikus, kalau ada plastik boleh dibungkus, tikusnya jatuh dari loteng, kalau udah dibungkus berarti di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alin.